Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Mereka juga sudah mengenal yang namanya Zeth. Zeth itu pesawat juga yang sekarang dikenal dengan nama jet. Oh, gitu ya. Itu di Candi Ceto. Ya. Karena susah nyebut Zeth, jadi Cet gitu. Ya. Jadi akhirnya Ceto. Oh, padahal itu tuh apa tuh? Candi Ceto tuh. Makanya di sana ada ini kan, ada batuan yang membentuk pesawat kan di sana. Batuan membentuk Pesawat begini. Itu kan perasaan udah pernah dibahas oleh Ancient Alien tuh. Oleh dia orang History Channel ya. Gitu ya sebetulnya, tuh masa kita aja nggak meneliti. Yang meneliti ke sana tuh bule kok. Ke suku itu orang-orang bule. Iya. Ceto itu orang bule, makanya mereka tahu. Iya. Dan mereka membuat suatu film yang namanya Ancient Alien kan. Ancient Alien. Itu film penelitian. Akang pernah ke candi itu? Kemana Ceto? Ya. Ya iyalah, tuh foto-foto di sana. Gitu udah kemana-mana Ya harus kemana-mana. Makanya bisa cerita gitu kan. Gitu. Penyeluruh kan? Langsung ke sana. Datang ke sana jangan katanya-katanya. Oh gitu, jangan googling aja, Iya. teriak-teriak hoax atau Iya, apa. iya kayak gitu-gitu. Tidak ada referensinya lah, apalah gitu. Justru itulah referensi. Kita nggak peduli referensi mereka, kita punya referensi sendiri. Referensi yang membuat kita tambah maju. Oke. Kita nggak butuh referensi mereka gitu kan. Referensi. Ya kasarnya beginilah, itu hanya perbandingan, referensi itu perbandingan. Nah sedangkan kita punya referensi sendiri hasil dari penelitian kita sendiri gitu loh. Iya. Nah kenapa hasil penelitian kita itu diprotes sedangkan itu produktif gitu kan. Iya. Secara faktual kita lebih produktif dari mereka kok gitu kan kasarnya gitu kan. Nah Yang sekedar cuma baca tulisan orang dengan meneliti sendiri gitu ya. Nah, kita akan mengajarkan pada umum itu untuk peneliti sendiri, jangan dulu percaya begitu saja gitu kan. Jadi kita punya ini sendirilah, disiplin ilmu sendiri. Jangan paksa kita mengikuti disiplin kalian gitu kasarnya begitu. Ketika kita meneliti pun kita punya definisi sendiri gitu kan. Tapi kalau background pendidikan itu sebetulnya membatasi seseorang, oh itu bukan bidang saya kayaknya nggak cocok belajar bidang itu, jangan belajar itu, takut salah. Apakah itu muncul dari minder, bukan dari background pendidikan? Oh gitu ya. Iya. Jadi Itu muncul dari minder. silahkan aja otak itu dipakai buat berpikir banyak hal. Asah dong, cuma. gitu kan, asah. Makanya kita jadi maju kalau mengasah otak gitu. Kalau tidak mengasah otak seperti sekarang lihat. Ya. Gelar banyak tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Panjang gelar mah. Ya sekolahnya udah banyak. Iya, tapi kasihan kan. Ya. Kasihan mereka. Iya. Nggak ada karya nyata gitu kan. Terus mereka benar-benar kasihan. Gitu. Jadi mereka hanya bisa jadi buruh gitu kan. Ujung-ujungnya ngajar aja gitu kan. Jadi copas, ajarin lagi, akhirnya kan nggak ada ininya, nggak ada Produktif lagi kan? nggak produktif, sama sekali tidak produktif ya. Nah ini yang harus kita hindari, karena generasi kita tuh butuh sesuatu yang membuat mereka benar-benar menjadi maju. Nah begitu. Terus ada lagi pertanyaan, tadi Zord itu makhluk, Zord itu adalah makhluk yang setengah burung, jadi makhluk hybrid juga. Itu sebagai apa Kang? Itu Pasukan perang, pasukan tempur. pasukan tempur. Sama. Lawannya berarti ada juga ya yang seperti begitu gitu. Ada. Jadi mereka bisa melepaskan panah-panah, bisa melepaskan dari langit itu, bisa melepaskan yang namanya batu-batuan neraka seperti gitu. Strike ya. Iya, kayak gitu. Jadi Zord itu banyak istilah lah untuk Zord itu. Iya. Ada lawannya antinya gitu, anti Zord. Ada anti Zord. Mereka juga kan punya teknologi diberi yang lain kan. Ada anti Zord itu, ada shieldnya gitu kan. Mereka diberi shield kayak gitu-gitu. Jadi untuk meng-counter serangan mereka itu ada caranya. Iya. Punya ini peledak-peledak di udara, punya gelombang suara yang dipadatkan, ditembakkan ke udara, itu yang namanya Hirova yang sekarang jadi harpa kan. Harpa, iya alat musik kan bentuknya seperti harpa dulu tuh. Hirova cuma bisa dilontarkan, si gelombang suara itu bisa difokus. Iya. Efeknya terhadap para prajurit terbang ini gimana? Ya tinggal tiga ke handap ngerurag gitu. Oh gitu, terkena gelombang. Ya karena gelombang langsung mesinnya semua rusak. Mereka bisa terbang lagi, trondol, jatuh ke bawah, dibiarin aja mati sendiri kok, tibebet. Gravitasi aja udah biarin sisanya mah. Sip. Tapi rata-rata orang-orang ini tuh yang lawan-lawan mereka tuh tidak membunuh mereka. Oke. Jadi begitu di bawah itu mereka selamatkan. Nah itulah bedanya antara kaum yang mengikuti kaumnya si ini Zord itu dan
orang yang di sana yang zulk. Yang menyebabkan jadi sekarang primitif apa Kang? Terjadi sesuatu di masa lalu atau Dihilangkan. dihilangkan? Kita dihilangkan dan dijauhkan dari teknologi yang seharusnya bisa membantu kita hidup lebih baik gitu loh. Sengaja dihilangkan. Sengaja dihilangkan. Kalau bencana-bencana dahsyat di masa Bencana-bencana dahsyat, ya iya. Dihilangkan peradaban. Iyalah, itu pengaruh juga. Itu sangat pengaruh juga. Dan kemudian ketika teknologi dihilangkan dan manusia tidak menggunakan teknologi, kemudian segala sesuatunya itu bisa membantu, karena pada zaman dulu orang sudah tahu, misalnya kita menggunakan air laut bisa jadi energi gitu kan. Sudah tahu ya? Menggunakan yang namanya tanah sudah bisa jadi energi gitu kan. Iya, iya. Ya zaman di kita aja nggak diajarin gitu kan. Tapi nanti akan saya ajarkan itu. Iya, iya. Akan saya sebarkan itu ilmunya, biar semua orang bisa bikin kan. Iya. Bikin sumber listrik dari tanah, sumber listrik dari air laut, udah apapun itu banyak itu sumber-sumber listrik. Udara pun, frekuensi segala macam itu. Semua bisa. Matahari itu ini apa bisa asal nampungnya benar aja, penampungannya benar. Oke. Ini kebanyakan penampungannya itu nggak bagus, itu makanya tidak direkomen akhirnya gitu. Kalau mendung juga bermasalah gitu kan. Efektifnya cuma 5 jam. Ada yang lebih efektif gitu kan? Tadi yang tadi ceritakan yang tanah yang lebih dan sebagainya. banyak ya, ya. Dan nanti kita belajar bagaimana meningkatkan mulai voltasenya, ampernya dan sebagainya. Memang hasilnya DC tapi bisa diinvert kan. Jadi ke 200 bisa jadi ke arus bolak-balik ke AC bisa. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Tolong terangkan tentang mekanisme gedung Boko dalam menetralisir bangunan Zulknya Zervo. Dan kenapa bangunan Zulk tersebut tidak pernah dihancurkan kaum Lemurian, padahal bangunan kaum Zervo gitu. Lemurian itu bukan orang-orang yang destruktif. Dia tidak menghancurkan, tapi menangkal. Menangkal tidak perlu menghancurkan. Menangkal tidak perlu Menghancurkan. Seperti petir lah, ditangkal kan, bukan dihancurkan ya. Jadi jeger petir gitu kan, ditangkal kan, di grounding ke bumi. Nah seperti orang-orang Lemurian itu seperti itu. Jadi mereka tidak pernah melakukan segala sesuatu berdasarkan kebencian, kesel, marah gitu, nggak ada. Nah orang-orang, nah dulu ratu di sana ada mesinnya. Nah mesin itu dia mengeluarkan gelombang. Sampai sekarang kan masih mengeluarkan gelombang kan? Sampai sekarang masih, hanya tidak sekuat dulu waktu sering-seringnya ada stimulus, karena harus direspon kan begitu kan. Nah dia mengeluarkan gelombang-gelombang seperti tadi kan dijelaskan kayak Hirova dan sebagainya gitu kan. Itu jadi ketika si gelombang itu mulai muncul, dia akan menangkis, mengcounter, dan kemudian gelombang itu bisa memunculkan EMP juga, electromagnetic pulse, yang bisa mematikan semua mesin, semua peralatan-peralatan dia. Jadi peralatan lawannya bisa mati gitu ya, kayak tadi pasukan udaranya pada terjun bebas. Nah kayak gitu. Mati, gitu ya. Makanya akhirnya mereka selalu kalah kan. Mereka tuh selalu kalah, akhirnya mereka frustrasi. Frustrasi akhirnya mereka nggak ngapa-ngapain, akhirnya bikin ritual-ritual aja di sana gitu, cuma nari-nari, joget-joget gitu kan. Bikin pesta orgi gitu kan. Bikin pesta-pesta inilah. Ini nyimpang gitu. Iya, kayak gitu. Tapi semakin lama semakin sedikit juga. Semakin sedikit. Iya, semakin lama semakin sedikit juga. Akhirnya udahan. Udah aja, nggak perlu. Udah, mereka pada pergi sendiri akhirnya. Pada pergi sendiri. Pada pergi sendiri, diambil semua, capek gitu. Gitu. Jadi begini, ini yang membuat kita menjadi mundur. Karena kita selalu diadu domba, kita tuh selalu dilemahkan, selalu kita itu dibuat selalu berbeda pendapat dan diperuncing. Makanya yang diajarkan itu adalah perdebatan. Seharusnya bagaimana Kang? Seharusnya diajarkan itu bekerja sama. Oh. Bekerja sama, saling memaklumi, gotong royong, toleransi, itu sudah nggak ada kan ya? Iya. Bukan nggak ada sih. Ada di bawah PPKM Kang. Iya, ada. Iya. Pelajaran dulu Kang. Tapi memang sengaja itu, jadi seolah-olah, jadi ada sebuah upaya bahwa semua pelajaran-pelajaran yang baik itu dibuat tidak dijalankan oleh para mentornya. Oh. Agar para pengajar. Iya, agar itu seolah-olah terlihat seperti utopi, impian saja. Oh, karena pengajar-pengajarnya itu semua tidak mengajarkan apa yang mereka seharusnya lakukan begitu. Ini bahaya, dan sekarang negara kita itu memang sudah dibentuk seperti itu. Oke, nah tadi intoleransi. Intoleransi itu bawaan atau hasil? Itu hasil pelajaran. Intoleransi itu ada hasil didikan. Oh gitu ya? Iya. Jadi pada dasarnya setiap orang itu sebetulnya toleran gitu? Toleran, lihat saja. Oh. Lihat saja, kalau misalnya kita tidak diajarkan untuk membenci, kita tidak akan membenci kok. Masa membenci diajarkan? Diajarkan.
begini, Lewat apa tuh? karena begini, contohnya begini ya, contoh begini. Ya. Di kita dikenal budaya diludahi orang itu adalah penghinaan sangat luar biasa kan ya. Iya tuh nggak sopan itu. Iya, tapi ada satu suku di Afrika, di pedalaman, suku Bushmen namanya, diludahi itu tanda cinta. Wah, masa kan? Iya, itu namanya suku Bushmen. Jadi di pedalaman itu kan, di Afrika di pedalaman itu diludahi itu tanda cinta, karena si ludah itu adalah bagian dari orang itu. Iya, kita diludahi ya. Diludahi itu marah, tapi mohon maaf, tapi ya, oleh orang yang kita cintai diletakkan ke lempeng gitu kan ya. Nah kumaha itu teh gitu kan. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.